Nyonya coba dibuka tutup makanan itu dengan bangga. Nyonya coba, ini yang belum pernah Nyonya rasakan. Saya sudah berusaha memikirkan masakan apa yang Nyonya belum pernah tahu. Saya belum pernah masak. Saya ketemu, dicoba. Dengan jujur si majikan memuji, Mbok, betul masakanmu enak sekali. Sekian puluh tahun aku gak pernah kamu masakkan seperti ini. Tapi, nah ini dia. Ngerti maksudnya? Tapi bukan ini seleraku. Memang enak, dia jujur. Bukan ini selera. Saya merenung cukup lama. Percuma kita berusaha buat yang terbaik untuk Tuhan kalau kita nggak pernah tahu seleranya apa. Percuma kita jungkir balik melayani kalau kita nggak pernah tahu apa isi hatinya, apa yang dipikirannya. Ayo kita jujur, saudara. Berapa puluh tahun kita jadi hambanya? Apakah kita sudah mengerjakan seperti seleranya? Tahu kata seleranya? Ini masalahnya. Saya yakinkan saudara. Maaf ya, yang sudah terlanjur ya sudah. Yang belum, puji Tuhan saudara dengar. Yang belum. Di Pulau Jawa atau di daerah-daerah lain yang mayoritasnya bukan kita, jangan sekali-kali membangun gedung gereja yang besar. Itu membuat sakit hati mereka. Siapa bisa jawab kenapa? Siapa jawab kenapa? Bukan cemburu. Bukan cemburu sosial. Di sini kita banyak nggak tahu. Dengarkan ini. Satu hari Roh Kudus beri saya perasaan mereka kepada saya. Saya kaget. Tempatkan kita sebagai mereka di daerah yang mayoritas mereka. Lalu ada bangunan yang gede, megah. Dan jumlah yang punya gedung itu cuma sedikit di daerah itu. Otomatis kita akan marah. Sebab kita berkata, ngapain kamu bangun gedung segede itu? Yang kamu harapkan masukkan kami. Pernah sadar gak saudara? Lu betul nggak? Lah kalau enggak siapa suruh masuk? Ayo, mau datangkan orang Papua semua ke sini supaya ngisi gedung saudara? Ngerti maksud saya? Itu kan Kristen semua. Apa begitu? Itu buat mereka marah. Kita nggak pernah mikir perasaan mereka. Nah, itulah simbol tadi. Katakan amin, gak usah malu-malu. Kita kayak mbok itu sok pinter. Tapi kita nggak pernah tahu selera majikan kita itu apa. Nah seleranya, kalau ini bicara masakan simbol tadi, selera majikan kita cuma dua tadi. Pindahkan sesegera mungkin surga ke bumi. Dan beritakan Injil itu. Bukan untuk mengkristenkan orang, catat. Tadi masuk ada dua mbak Tuhan cerita kepada saya senang sekali. Yang satu saya tawarin, sorry bisa datang gak Pak? Aduh gak bisa. Saya ini di desa saya ditunjuk sebagai ketua kelompok tani. Langsung saya tepuk pundaknya. Puji Tuhan, harus begitu. Dengar ya orang-orang Kristen, jemaat-jemaat kasih tahu. Setiap kali ada pemilihan ketua RT, orang Kristen harus tunjuk diri, aku siap. Kok gak ada yang ngamen? Ketua RT itu gembala. Lu katakan amin. Betul gak? Jangan ditolak jabatan itu. Karena secara jujur gak ada orang yang sadar mau jadi ketua RT. Repot. Gak dibayar. Dirusoi terus. Tapi disitulah gereja akan tampil jadi berkat. Maka itu di desa-desa jadilah ketua-ketua yang ada di desa itu lembaga apa saja. Memberi penyuluhan. Yang kedua, berkata, wah sekarang di gereja saya sudah ada sekolah. Dari TK, playgroup, SD. Wah bersyukur. Saudara dengarkan.
kehadiran kita harus jadi berkat di sekitar kita. Harus jadi berkat. Harus cerita kepada hamba Tuhan itu. Karena di sekolah mereka ini ada satu sekolah yang disebut punya kebutuhan khusus. Dan itu nangani anak-anak autis. Dan itu harus jumlahnya makin besar. Saya tiap kali cerita ini hati saya sakit dan sedih sekali. Di Surabaya saya kenal satu keluarga. Ini keluarga Kristen. Saya kenal dari omanya. Saya kenal opanya. Kakek neneknya kenal tahun 7 bulan yang lalu. Ternyata anak mereka dari opa oma ini menikah. Lalu punya 3 anak. Nggak tahu kena apa 3 anak ini bisu tuli 3-3-nya. Siapa nggak sedih orang tua seperti ini? Nah, ini keluarga Kristen yang setia. Tapi di Surabaya tidak ada gereja yang punya pelayanan dengan bahasa isyarat untuk anak bisu tuli. Orang tua ini kan mikir bagaimana anak ini bisa dengar Injil. Keliling tidak ada. Nah, 2 tahun yang lalu dengan bangga mereka cerita kepada saya. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Koden, kami sekarang sudah pindah ke Saksi Yehova. Hah? Kan kaget. Loh, kenapa? Betul-betul saya begitu. Kenapa? Hidup kami kan untuk anak-anak. Kami nggak bisa nerangkan Injil dengan bahasa isyarat. Kami cari gereja nggak ada. Yang ada cuma Saksi Yehova. Ayo, saya mau ngomong apa? Ngomong jangan, saya nggak bisa menyediakan fasilitas. Sampai hari ini saya masih sedih. Tuhan bagaimana? Saudara pikirkan. Di sekitar kita, nggak semuanya orang sehat, nggak semuanya orang utuh. Ada orang sakit, ada orang cacat juga. Apa yang kita mikir untuk mereka? Ingat 2 mandat tadi. Pindahkan surga ke bumi dan beritakan Injil. Itu gak cuma untuk orang kaya dan orang sehat saja. Itu untuk semua orang. Apa persiapan kita? Anak autis itu jumlahnya makin banyak sekarang ini, sudah. Nah, sedikit saya ngomong tentang autis. Saya kenal penyakit ini itu bulan Mei tahun 85. Itu pertama kali saya dengar. Nah, tahun 85 itu anak autis ini masih langka, maka itu jangan orang-orang dengar. Tahun 85 itu anak autis itu jumlahnya setiap 6 juta anak hanya ada 1 anak autis. Maka itu kita nggak pernah tahu. Itu tahun 85, setiap 6 juta anak hanya 1. November 2008 WHO PBB menunjuk setiap 400 anak itu 1 autis. Saudara bayangkan lonjakannya. Tahun 85 setiap 6 juta baru 1. Tapi November 2008 400 anak 1. Autis itu bukan karena virus atau bakteri, bukan. Autis itu gampangnya otak anak nggak berkembang sejak umur 2 tahun. Jadi berhenti. Anak autis itu nggak cacat. Beda dengan yang Down syndrome atau mongoloid yang matanya ketarik itu, terus tengkuknya besar. Ya, beda dengan itu. Autis ini nggak kelihatan cacat. Tapi karena otak tidak berkembang, maka itu sejak bayi lahir nggak akan ketahuan dia autis atau tidak. Sehingga banyak orang tua taunya terlambat kalau anak itu autis. Autis ini mulai kelihatan sudah 2 tahun kok sulit ngomong, tapi sulit bicara, jangan divonis autis. Anak autis itu matanya yang kelihatan, nggak pernah ngelihat konsentrasi atau tempat, matanya satu arah terus, dan dia nggak mau disentuh kalau sudah mulai besar. Nah, sampai hari ini dunia kedokteran tidak pernah bisa menemukan obat untuk anak autis ini. Tidak ada apa-apa. Tapi perkiraan, ini masih perkiraan, tapi ini perkiraan besar.
autis itu karena mamanya.